Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah masih berjumpa lagi dengan kita. Semoga teman-teman di sana sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, rezeki mengalir terus tanpa batas. Oke teman-teman, pada malam kali ini kita akan memecahkan suatu misteri. Dan kenapa saya ambil videonya di depan rumahnya atau mungkin dengan keadaan sunyi ya teman-teman? Karena ceritanya saya kan ini dipanggil ya teman-teman ya, untuk mengatasi permasalahan di rumah ini. Dan tadi kita sempat datang makan-makan dulu, terus saya suruh yang punya rumah suruh istirahat dulu aja, supaya suruh tidur semua. Ini juga udah tengah malam ya teman-teman ya. Saya hanya ingin membuktikan, mungkin saya datang ke sini saya selesaikan langsung mungkin bisa, tapi saya ingin membuktikan apakah benar ada suara tangisan bayi katanya teman-teman. Setiap malam itu di samping rumah ini teman-teman, itu setiap malam itu ada tangisan bayi. Dan kalau tangisnya itu keras, besoknya ada yang sakit teman-teman. Kalau enggak, suaminya istrinya, seperti itu teman-teman. Jadi beliau memanggil saya untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu misteri ini. Apakah ada kaitannya dengan janin yang dulu keguguran dan dikubur di samping rumah ini, seperti itu. Ini kejadiannya sudah lama teman-teman, katanya sudah hampir 15 tahun. Dan setiap ada bayi nangis, kalau nangis kecil itu memang enggak, itu teman-teman enggak sakit. Tapi ada malam-malam tertentu katanya itu kalau nangisnya keras sampai ke gendang telinga, besoknya sakit. Entah itu demam, entah itu badannya pada sakit, entah itu tubuhnya berat katanya, gitu teman-teman. Yang paling sering sih katanya yang cewek teman-teman, atau mungkin ibunya ya, yang sering ngalamin seperti itu. Kadang katanya punggungnya berat banget, padahal nggak ngapa-ngapain seharian, tapi punggungnya berat. Nah, dicek ke dokter, ke rumah sakit, itu tidak ada penyakit sama sekali. Mereka berdua sehat walafiat ya. Tadi sempat waktu saya datang ke sini, pas awal ke sini memang saya kan belum tahu ceritanya seperti apa, cuma saya dipanggil suruh mengatasi suatu misteri gitu ya teman-teman ya, atau mungkin kejadian aneh di tempat ini atau rumah ini. Pas saya datang ke sini itu memang saya lihat anak kecil. Anak kecil itu mungkin sekitar umur 1 tahun kalau nggak salah itu, tapi tubuhnya kecil pak teman-teman. Nah, dia berdiri di depan pintu, kirain anaknya. Nah, setelah kita masuk makan dan minum, berbincang-bincang, ternyata sejak dia keguguran itu sampai sekarang belum punya anak teman-teman. Nah, saya heran, saya nanya ini, nah barulah cerita begitu. Dan yang punya anak itu, yang orang itu pun meminta solusi untuk bagaimana cepat-cepat dapat momongan, karena semenjak keguguran itu tidak mempunyai anak lagi. Bahkan sudah berbagai medis atau mungkin sudah berbagai cara program hamil itu sudah dilakukan, tapi tidak berhasil. Untuk tes kedokteran atau mungkin untuk tes kesuburan, mereka katanya alhamdulillah subur semua teman-teman. Tapi selama 15 tahun ini semenjak keguguran itu tidak ada tanda-tanda kehamilan lagi. Apakah ini pure memang kehendak Tuhan Yang Maha Esa, atau memang ada sesuatu makhluk yang mengganggu atas kehamilan? Makanya saya datang ke sini dan bersama Bang Jarwo untuk memecahkan suatu misteri. Apakah benar di rumah ini ada sesuatu, atau memang mereka yang melakukan kesalahan kepada Tuhan? Oke, Bang Jarwo. Oke teman-teman, untuk Mas Dorman maaf belum bisa hadir ya malam ini karena ada sesuatu. Katanya sih di rumah ada
ada pekerjaan atau mungkin ada urusan penting ya Pak, begitu. Jadi saya berangkat sama Bang Jawa saja. Oke, terima kasih non, kita cek lokasi. Oke teman-teman, ini samping rumahnya ya, samping rumahnya katanya di dekat-dekat sini teman-teman ya, di dekat sini apa namanya, sumber suaranya di sini. Ini memang yang saya tangkap ya teman-teman, energinya pekat sekali di sini teman-teman. Dan di sini ada ayam tuh, ini ada sepeda kecil tapi tidak dipakai. Nah ini teman ya, di sini daerah sini teman-teman. Nah ini sepeda ini memang sengaja diletakkan di sini ya teman-teman. Yang saya kira untuk bermain dia ya. Ini katanya lokasinya di sini, dikasih rumah kecil di sini teman-teman ya. Nih ya, dikasih rumah kecil katanya dulu di sini teman, tanamnya di sini atau dikuburnya di sini, satu rumah. Dan maaf, saya tidak bisa wawancara langsung dengan yang punya rumah karena beliau katanya malu, terus tidak mau dipublikasikan ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau teman-teman penasaran beliaunya seperti apa ya. Yang namanya privasi kan kita tidak bisa mengganggu gugat ya teman-teman ya. Itu hak mereka dan hak istimewa mereka untuk tidak boleh diketahui tentang publik. Tapi beliau menyarankan kalau memang ada edukasi atau mungkin ada pembelajaran buat teman-teman, silakan di video dan di share aja, nggak apa-apa Ki Warso, seperti itu. Ini nanti kalau video ini lolos ya teman-teman, atau mungkin video ini tayang, berarti dari pihak pertama atau mungkin pemilik rumah ini itu mengizinkan ya. Tapi kalau tidak lolos ya maaf teman-teman. Ya ini rumahnya, tapi memang energi pusatnya di sini teman-teman. Dan saya memang ngambilnya malam banget, sepi ya, karena saya mau mendengarkan suara, memang benar-benar ada suara bayi atau tidak. Oke, saya juga suruh Bang Jarwo agak menjauh sana biar saya fokus di sini. Ya bayangkan aja teman-teman ya, teman-teman ya menikah kan satu tujuannya, salah satu ya, ini saya sebutkan salah satu aja ya teman-teman ya. Itu menikah tujuannya kan mempunyai keturunan atau mempunyai generasi penerus ya. Tetapi malah beliau gagal atau mengalami keguguran. Beliau mungkin sudah ikhlas teman-teman, beliau sudah ikhlas tetapi berusaha tetapi belum mendapatkan keturunan kembali ya. Itulah ya, mungkin semua itu pasti ada hikmahnya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum punya anak, yang belum mempunyai keturunan, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, tetap berusaha. Apa yang tidak bisa, kalau Tuhan sudah menghendaki teman-teman. Bahkan kalau medis pun sudah mengatakan keduanya mandul atau keduanya tidak bisa mempunyai keturunan, tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan kalian sudah mengizinkan, Tuhan kalian sudah memberkati, Tuhan kalian sudah menyetujui, apa yang tidak bisa ya teman-teman. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah minta kepada yang Tuhan Yang Maha Esa selama sampean masih hidup dan selama sampean masih mempunyai keinginan yang besar.
Ya teman-teman, ya saya coba tangkap suaranya ya teman-teman. Saya juga sudah menyalurkan energi saya untuk ini, supaya saya coba redupkan senter ya teman-teman ya. Saya redupkan senter ya teman-teman. Saya redupkan senter. Kita dengarkan dan kita tanyakan sebenarnya dia siapa. Saya maju ke depan coba teman-teman. Saya terangkan lagi teman-teman. Mulut meredup. Oke, saya terangkan lagi. Teman-teman, tadi mungkin entah tertangkap kamera atau tidak, memang ada suara tangisan bayi, tapi kecil ya teman-teman. Saya rasa ini ada yang saya tangkap ya teman-teman ya. Ini energi yang saya tangkap ini, saya rasa ini memang ada campur tangan makhluk lain teman-teman. Bukan juga dari bayi itu juga pun kayaknya dikendalikan teman-teman. Ada sosok lain ya teman-teman. Ada sosok lain yang tidak pernah menampakkan dirinya. Ada sosok lain yang tidak menampakkan dirinya. Dia ikut campur tangan teman-teman. Dia ikut campur. Saya rasa ini sumbernya di sini. Ya, makhluk itu teman-teman. Semoga saja nanti saya bisa tarik. Saya masukkan ke Bang Jaro biar nanti kita korek informasinya seperti apa. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, atau memang ada sesuatu yang mengganggu rumah orang rumah ini, kita bereskan. Oke teman-teman ya, kita panggil dulu Mas Zero itu. Teman-teman, kita sudah di belakang rumahnya ya, karena sebenarnya sosoknya itu yang ikut campur atau mungkin dibalik atau dalang dibalik itu bukan pure bayinya ya, tapi ada sosok yang di belakang rumah ini teman-teman. Memang dia tidak pernah menampakkan dirinya karena dia ibarat kata itu melempar batu sembunyi tangan gitu loh. Jadi yang biar disalahkan itu bayi itu teman-teman, padahal bayi itu pun diganggu oleh sosok itu, makanya dia menangis teman-teman, yang saya tangkap atau mungkin yang saya pahami ya teman-teman ya, makanya bayi itu pun nangis. Tapi nanti saya akan bilang ke orang tuanya
suruh dipindahkan di pemakaman aja biar lebih afdol ya. Tuh disampingkan kepada kakeknya atau neneknya di sana yang sudah tidak ada, atau mungkin saudaranya yang sudah tidak ada, disampingkan di sana aja, nanti suruh dipindahkan. Bismillah. Saya tarik dulu ya. Sini Bang Jarwo situ Bang. Saya tarik Bang. Masuk ke raga Bang Jarwo ya Bang ya. Bang. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Duduk. Jangan lari-lari lagi. Sini duduk. Duduk. Kamu jangan usah lari-lari. Saya datang kamu lari-lari. Kenapa? Ya, saya nggak akan ikut campur urusan dunia kalian atau mungkin urusanmu kalau kamu tidak mengganggu manusia. Ya, karena kamu sudah mengganggu manusia, makanya saya ikut campur. Ini siapa yang nyuruh kamu? Ada. Masih saudara. 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 Tapi tolong jangan ikut campur. Saya tahu kamu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi jangan ikut campur beneran. Kekuatan itu saya hanya dapat titipan dari Tuhan. Saya tidak akan pernah menindas yang lemah kalau kamu nurut ya. Tapi saya disuruh, memang manusia. Benar saya disuruh. Saudara yang punya rumah ini. Ya sudah, gini. Saya kalau sudah terlanjur datang sini, saya mau tahu tujuannya apa kamu mengganggu. Saya disuruh sama yang punya sang saudara sini. Tapi suruh mengganggu rumah tangganya dia. Suruh bubar. Terus yang bayi itu Bayi itu memang aku yang buat kukurannya. Ya. Dan kamu juga yang membuat dia tidak hamil lagi ya. Betul, ya benar. Baik. Gini, saya tidak akan mencelakaimu lagi ya, tapi kamu harus pergi dari tempat ini, dan ikatan yang ada di rumah ini ya, dan kedua orang itu cabut semua Ya. Nanti untuk memang kalau ada alatnya bicarakan di belakang nanti Ya manusia. ya sudah. Sekarang kamu pergi, jangan ada di sini lagi. Nanti kalau saya membutuhkan kamu untuk melepas ikatan, saya panggil kamu ya. Ya sudah, pergi sana. Gimana? Enakan? Ya, kameranya kurang. Oke teman-teman ya, nanti mungkin prosesnya kita lanjut lagi di dalam rumah nanti. Kalau yang punya rumah atau bangun atau mungkin besok ya. Jadi kalau ini saya kembali lagi dulu ke penginapan karena kita izin dari Pak RT, Pak RW nya cuma sampai jam 2 malam ya teman-teman. Nanti besok kita lanjut lagi. Kalau memang video siangnya nanti atau pembersihan atau mungkin pelepasan ikatan-ikatan atau mungkin buku yang ada di rumah itu dan kedua orang itu, kalau memang mereka mau divideokan, kita videokan. Kalau memang tidak ya berarti sampai di sini ya teman-teman ya. Minta maaf sebelumnya. Insya Allah malam ini kita bereskan sampai ke akar-akarnya. Tapi yang saya heran teman-teman, yang bikin jahil itu masih saudaranya dan masih sedarah. Nah, mungkin saya
ambil pin seperti itu ya teman-teman. Untuk orangnya saya nggak mau menanyakan secara detail siapa orang itu atau mungkin memberi gambar orang seperti apa, takutnya malah videonya tidak mau ditayangkan, ya sayang ya teman-teman ya. Iya. Ya seperti itu aja Pak Joko. Ya, Kita siap Ki. istirahat dulu ke penginapan. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Iya. Ya, kalau gitu.